Aduh, segini batunya yo. Besar. Mohon maaf kepala Anda. Sekepala. Dari atas ada orang bilang, "Batu." Kita di sini belum. Nama Pak Center. Baru jarak 2 meter mungkin baru kelihatan. Langsung di depan kita. Langsung Mungkin saya nggak bisa melakukan podcast ini. Oke kawan susah sinyal, kali ini episode kedua yaitu tentang Gunung Semeru. Nah di sini ada dua teman saya, yaitu monggo diperkenalkan dulu. Saya Aldi Putra. Saya Sandy yang punya channel ini tapi diambil alih dulu. Saya ambil alih guys. Nah jadi saya mau tanya beberapa hal mengenai pendakian ke Gunung Semeru ya ke kalian. Nah pada awal pendakian itu apa perlu kita mendaftar atau booking secara ilmiahnya booking gitu? Ya, silakan jawab Ya, dulu. untuk peraturannya dari TNBTS sendiri ya, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru itu untuk kalau kita melakukan jalur pendakian baik ke Ranukumbolo maupun ke Semeru itu kita harus booking terlebih dahulu. Itu dilakukan secara online. Itu nanti mungkin ada linknya ya, linknya di deskripsi link bookingnya. Nah kemudian ya booking online nanti ada tata caranya wis di situ. Kemudian setelah booking online itu kemudian Syarat-syaratnya booking online ya bisa yang pertama KTP, kartu keluarga ya. ya Kartu keluarga, terus apa lagi syarat-syaratnya? Surat keterangan sehat. Kemudian oh ya itu surat keterangan sehat itu wajib. itu Wajib ya, karena di masa pandemi kan. Kalau misal nggak di masa pandemi nggak usah. sama juga. Itu minimal H-2 H-1 atau H-1. H-1 Oh ya, sebelum H-1. pendakian. Sebelum pendakian. Nah ini kan sekarang kan di masa pandemi kan. Nah itu apa perlu menyantumkan surat PCR atau surat vaksin gitu? Kalau waktu itu sih nggak ada ya. Kalau waktu itu masih belum ada. Jadi cuma surat keterangan sehat itu saja. Dari puskesmas atau rumah sakit kan? Kalau sekarang ini kan lagi PPKM ya. Ya. Itu harus ada bukti rapid testnya. Oh, tapi belum buka kan sekarang. Oh masih belum buka? Masih belum buka untuk sekarang. Itu cuma yang di TNBTS sekarang itu cuma Bromo saja yang buka. Oh. Ya terus kalian kalau ke pendakian Gunung Semeru itu melalui jalur mana? Jalur Lumajang atau jalur Malang kah atau mana? Kalau jalur pendakiannya kan cuma satu ya, itu Oh. dulu ada yang jalur ayak-ayak itu namanya. Iya. Tapi untuk jalur kendaraan kan bisa dari Malang, bisa dari Lumajang. Oh, tapi kalau jalur pendakiannya cuma satu jalur itu ya kan? satu jalur sekarang yang ilegal. Yang legal. Yang legal. Oh, yang legal. Yang legal. Untuk perjalanannya itu kami lewat Lumajang ya. Iya, soalnya kan Ya, orang Lumajang. kami kan Oh, orang ya, Lumajang, orang Lumajang, jadi lebih guys. dekat dari Lumajang. Nah terus kalian ini berdua kalian berdua aja kan kalau mendaki, apa ada teman lain gitu? Apa Banyak. Waktu itu berapa orang? 8 ya? Ya, ada 8 orang. 8 orang? Untuk ya Lanjut. untuk pendakiannya ke Semeru itu kan berapa ya? Minimal 3 orang ya. Untuk timnya itu minimal itu 3 orang, maksimal itu 7 orang. Ya. Iya. Jadi kami kan 8, jadi kita bagi 2 tim. Seperti Jadi itu. 4-4 lah. 2 tim nanti tapi pas jalannya itu barengan. Oh, oke. Terus sebelum mendaki itu apa ada arahan lah dari di pos pertama atau tempat kumpul base camp gitu kan? Biasanya kan ada arahan dari pimpinan Iya. di monggo di. Oh ya ya. Untuk itu ada sih, itu namanya Briefing. briefing ya, briefing. Itu kita di briefing, ada pemandunya dari sana, dari TNBTS Sekitar sana. 30 menit lah di sana dijelaskan apa aja yang dilarang di kawasan Bromo Tengger Semeru, terus peraturannya di sana itu gimana, kayak nggak boleh bawa drone, nggak boleh menyalakan api unggun kecuali warga setempat kayak gitu. Oh ya, kenapa sih kok itu nggak boleh bawa drone gitu? Apa ada yang salah atau Apa ya? Oh ya, itu mungkin seingat saya ya, akibatnya kalau jika membawa gitu? katanya petugas itu kalau kita membawa drone itu mungkin takut mengganggu Satwa ya? iya satwa Hewan-hewan. liar di sana kalau penggunaan drone. Kan itu kan kayak bising, ada suara mesinnya bising. Oh ya. Seperti itu.
Nah, terus apa kalian ini berdua sama teman-teman itu pernah mendaki di masa pandemi ini? Iya, itu ke Semeru itu saat pandemi kan Itu bulan awal Mei. pandemi kalau nggak Awal salah. pandemi, ya. Iya. Sangat- Awal sih. Sangat nekat Kan kawan. 2000. Oh ya pertengahan yo. Iya, Mei lah. Coba dijelaskan bagaimana rasanya pendakian di masa pandemi, kan nggak seperti biasanya kan. Iya, dulu Iya. itu mungkin peraturannya ya yang berbeda ya. Oh iya. Kayak tenda itu kapasitasnya harus 50%, kemudian wajib menggunakan masker. Tapi namanya juga jalan kaki, menggunakan masker kan lama-lama ngap ya. Akhirnya ya dicopot. Tapi Copot. kalau Mungkin kalau nggak berinteraksi- dicopot bisa diturunkan sampai sini ya. Oh iya, sampai sampai ke mulut saja. Iya. Ya, seperti itu. Biar bisa bernafas kawan. Nah, Nah, terus selama pendakian itu apa sih, ada kejadian yang tak terlupakan atau kejadian apa gitu? di perjalanannya. Iya, di perjalanan dari pos pertama itu kan. kan normalnya kan pendakian santai ke Semeru itu 4 hari ya. 4 Tapi hari, kita cukup lama. di masa pandemi kan maksimalnya 3 hari. Jadi itu lumayan ngebut lah. Untuk 1 harinya itu kita langsung ke Kalimati. Jadi capeknya luar biasa gitu. Biasanya Oh, kan orang-orang kan ya. ke Kumbolo dulu, ngecamp Ya. dulu, baru besoknya Kalimati. Kita itu langsung jos Kalimati. Berarti nggak berhenti di Ranukumbolo itu kan? Berhenti cuma Berhenti. sholat. Waktu di Ranukumbolo itu cuma untuk sholat dan juga makan. bikin Gitu. makan, Kemudian ngisi air. Lanjut ke Kalimati. Lanjut ke Kalimati. Iya. Ya. Kalian kan ini ceritanya muncak ke Gunung Semeru kan. Iya. Nah, Iya. itu apa boleh kalau muncak gitu ke Semerunya gitu? Ke puncak Mahameru itu, Ke Mas. iya, ke puncaknya gitu. Bisa jawab. Iya. Untuk ke puncak Mahameru itu untuk saat ini itu masih ilegal ya. Jadi sebenarnya boleh, cuma tidak direkomendasikan oleh TNBTS sana karena sangat berbahaya. Tidak ada asuransi lah yang menjamin Ya, kalau kita di sana celaka, TNBTS tidak bertanggung jawab Ya gitu. tidak mau bertanggung jawab. Jadi untuk pendakiannya itu yang legal itu cuma untuk Ranukumbolo dan juga Kalimati itu saja. Oh, berarti nggak sampai puncak ya? Nggak sampai Iya, puncak. tapi kita aslinya nggak apa-apa. Kita kan coba lah. Sudah sampai sana kok, nggak sampai puncak gitu. Iya. Oh iya. Cuma kalau Rugi. ada apa-apa kita juga tidak boleh Minta menyalahkan TNBTS. Itu Iya, resiko soalnya tangan kan Itu sendiri. resiko kita sendiri. Soalnya kan udah ada aturan kan yang Iya. dibuat di TNBTS itu. Oke, kawan susah sinyal. Nah, saya untuk mencoba untuk bertanya bagaimana perjalanan ke puncaknya itu yang dirasakan. Monggo. Gimana? Yang pertama itu ke Semeru itu harus malam hari, puncaknya itu harus malam. Karena ada batasan waktu ketika jam berapa? Jam 9-an itu harus turun dari puncak karena Jam 9 siang loh. ya jam 9 siang itu harus langsung turun Turun ke bawah karena ada asap belerang itu kena angin. Jadi kita itu berangkat jam 11 ya, 11 malam. Ya jam 11 malam. Waktu itu cuaca yang sangat cerah, alhamdulillah. Kita di Kalimati mempersiapkan semuanya untuk puncak ya. Makan dulu, persediaan minuman. Kemudian jam 12-an kita berangkat ya. Ya, perjalanannya cukup lama kita yo. Itu normal biasanya 6 jam, tapi kita mungkin 8 jaman kita. Padahal Jadi sampai sana itu jaraknya itu cuma berapa kilo ya? 1,5 kilo, 3 kilo mungkin. 3 kilo. Tapi kalau itu nanjak, ya, nanjak dan sama aja pasir. lama, Ya. capek kan. Sama kayak kita itu melangkah 2 kali terus Berhenti. merusut apa? mungkin kita terlalu santai dulu yo. Mungkin kita terlalu santai dulu. Iya. Terus kan malam hari lah. Ini kita cerita pengalaman nih Mas. Iya, cerita pengalaman. Coba Pas cerita. saat itu kan kita 8 orang. 8 orang itu dari Kalimati itu kompak lah. Kalau ada yang berhenti semua. Pada Oh. kenyataannya di sana kan fisiknya orang kan berbeda-beda kan. Ya. Ada yang egonya itu tinggi, akhirnya ninggal temannya gitu. Tapi ya kalau nunggu itu kedinginan juga. Ya, kalau kita nunggu lama itu malah kedinginan di sana. Bah. Berarti rugi ke diri kita sendiri kan kalau Iya. misalnya saling menunggu gitu. Iya, terus kita sudah sampai di batas vegetasi itu kan. Ada teman kita yang nggak kuat itu. Oh iya, batas vegetasi itu apa sih? Itu
itu apa? Batas antara kayak pepohonan gini dengan pasir. Oh, dengan Pasir di Semeru itu loh. Batas antara oksigen mungkin ya. Bukan sih kayak Batas antara pepohonan yang hijau itu dengan ya dengan pasir itu. iya. Terus kan ada teman kita 2 orang yang nggak kuat ya kayak ini. Tapi memaksakan untuk tetap muncak. Akhirnya di belakang kita berempat, saya Aldi, ada namanya Bule sama si Jul ya. Terus Julio. kita kan berangkat sama kan. Iya. Di pas pasir itu kita disalip oleh rombongan mungkin dari pendaki lain dari Jakarta itu pakai trekking pole bareng sama-sama. Kemudian sampai atas kan itu banyak batu-batu sih kecil-kecil. Itu kan nggak boleh sampai diinjak. Kalau diinjak soalnya bahaya, bisa batunya itu gelundung ya. Gelundung ke pendaki yang bawahnya. Lah kita ini hampir menjadi korban kegelundungan batu itu. Gelundungan. Iya, pokoknya kalau mendaki di Semeru itu kita itu harus benar-benar istilahnya karena Fokus. Ya. telinga kita itu harus benar-benar fokus dan juga mata mungkin seperti itu. Kita itu hampir lah jarak 2 meter dari atas itu ada yang teriak batu. Kita Berarti yang bawa harus waspada berarti kan iya, kalau ada kita suara. ini hampir korban lah. Ada Segini batunya yo. besar Mohon maaf kepala Anda. sekepala kan dari atas ada orang bilang batu. Kita di sini belum mana Pak Center. Baru jarak 2 meter mungkin baru kelihatan. Langsung di depan kita. Langsung di depan itu Nah, langsung. kalau misalnya batu itu tertimpa ke Anda bagaimana? Mungkin saya nggak bisa melakukan podcast ini. Iya, mungkin sudah ada Mungkin Anda udah di batu nisan lah di sana. udah ditanya sama malaikat mungkin. mengenang Iya. almarhum Aldi dan Kawan-kawan ya, Aldi dan Pokoknya itu kawan-kawan. paling bahaya wis. Itu pengalaman saya setelah kena batu itu saya itu kayak tobat lah. ya tobat nggak mau ke gunung lagi ya. Terus setelah kena itu kan masih di perjalanan, mental kita apalagi saya itu sangat drop, sangat takut untuk muncak apa enggak ya, tapi melihat ke bawah kok sudah jauh melangkah, eman lah. Rugi kalau Rugi. mau Dan balik itu, ke bawah gitu. Setelah itu teman-teman kita kumpulkan terus kita doa bersama Iya, doa bersama. Itu doa bersama. Aldi ini nggak pernah doa, langsung doa. Astagfirullah. Oh ya, mungkin ada apa ya? Ada beberapa kata lah untuk teman-teman yang belum pernah mendaki, mungkin yang saran apa yang harus kalian. Oh ya, mungkin kalau kalian mendaki gunung ya, kalau mungkin dengan teman-teman yang banyak, mungkin kita itu harus juga mengetahui visi kita terlebih dahulu, apakah kita mampu. Kan takutnya kalau mungkin Membebani memberatkan teman lah. Kemudian juga kalau mungkin dari teman juga dari sisi kita juga mungkin kita harus tidak boleh egois ya. Itu. Terus yang paling penting sih persiapan dari fisik, terus peralatan ya disesuaikan sama gunungnya dan berapa hari perjalanannya gitu peralatannya. Intinya kalau ke Gunung Semeru itu kekompakan juga harus tetap Kekompakan terjaga. nomor 1. Tapi harus siap ke sana soalnya kan ilegal sih, mau ke puncak itu ilegal, jadi harus benar-benar siap fisik dan mentalnya gitu. Iya. Oh berarti teman-teman lain yang ke puncaknya itu kan berarti ilegal itu. Iya, Ilegal itu, ilegal tapi ilegal. nggak apa-apa, tapi ditanggung resiko tanggung sendiri. Iya, kalau Nah. ada apa-apa. Tapi sampai puncak itu rasanya wah, lega. Untuk pertama kalinya sampai puncak Mahameru. Nah terus itu kan ilegal kan. Nah misalnya ada petugas ke sana, tahu kalau ada yang puncak gitu. Nggak apa-apa. Ke puncak. Nggak apa-apa, asalkan kalau ada resiko itu harus ditanggung kita sendiri. Nggak apa-apa kalau ke puncak itu nggak apa-apa. Soalnya petugas juga melarangnya sebelumnya, juga melarang kita untuk. Tapi juga puncak. diperbolehkan kalau ke sana, tapi resikonya Cuma ditanggung. tidak direkomendasikan mungkin seperti itu. Berarti rekomendasi hanya sampai Kalimati. Kalimati. Tapi setelah sampai puncak itu rasanya wah, pengen nangis. Pengen nangis atau pengen lagi? Itu kan Mahameru kan puncaknya Pulau Jawa. Pulau kan. Jawa tertinggi, Jawa. Jawa. Jadi kalian kalau mau lihat Pulau Jawa dari atas ya kalian harus mendaki Gunung Semeru. Nah kalau sudah sampai puncak gitu kan, itu kan puncak tertinggi di Jawa kan. Ya. Berarti Jawa Tengah kelihatan. Tergantung. Soalnya kan Kelihatan. Jawa Timur kan. Iya.
Nah, Oh. di samping itu kan ada Jawa Tengah. Nah, Kelihatan sih, tapi itu mungkin kelihatan ya cuma Kelihatan kecil. kok Candi Borobudur itu kelihatan. Terus kayak Monas itu Monas kelihatan. enggak kelihatan. Oh, berarti Pokoknya kalau dari atas itu wis bagus wis, intinya bagus. Bagus lautan awan, terus bisa melihat kawah, duar itu. Kayak apa? Ya ada kawannya Semeru. Wur, 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 wur. Das. Wak wak wak. Kayak orang Batu yo. ada belerang kan? Ada, Ya. setiap gunung mesti ada belerangnya. Setahu saya sih cuma di itu Kawah Kawah Ijen yang ada belerang. ada. Ada. Setiap gunung ada Mungkin belerangnya. sampean harus perlu apa? Mencoba ke Semeru lah. Ya, sendiri kalau bisa. Mumpung masih muda ini loh. Sendiri tapi naik helikopter ya guys ya. Oke teman-teman, kawan susah sinyal. Jadi teman-teman saya ini udah pernah ke Gunung Semeru, Puncak Semeru, udah beberapa kali mungkin. Terus Pertama kali. pertama kali. Pertama kali. Pertama kali. Nah, rasanya sangat capek, senang, campur aduk udah. Terus persiapan juga matang. Harus disiapkan lah. Ya harus disiapkan. Namanya juga persiapan ya harus disiapkan. Ya. Saya akhiri dulu soalnya baterainya habis kawan. Ini punya kamera nggak punya baterai, gimana ceritanya? Oke. Oke. Oke guys, terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa